Ini bukan rahasia lagi bahwa masyarakat kita itu taunya Jokowi itu pembohong. Ini dia tidak berpendidikan sekaligus pembohong. Kalau dia mengatakan dia punya ijazah asli, kenapa dia sembunyikan? Jadi kalau menurut saya, yang selalu disembunyikan itu adalah sesuatu yang bermasalah. Tapi kesimpulan saya, dia tidak punya ijazah. Jadi kalau ada ijazah yang dia pegang atau dia tunjukkan, pasti palsu. Tidak mungkin sesuatu yang asli disembunyikan. Berarti Jokowi memang takut ketahuan. Berarti memang palsu. Sama sekali tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa Jokowi itu punya semacam frame berpikir yang intelek. Sehingga karena itu saya tidak pernah percaya omongannya. Membohongi institusi negara, membohongi seluruh rakyat Indonesia, melanggar konstitusi. Masa dia melenggang begitu saja? Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih. Sahabat kita semua, ilmuwan politik, pakar otonomi daerah, Profesor Dr. Rias Rasyid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Prof? Sehat, alhamdulillah. Iya, netizen, Prof. Rias ini mantan Menteri Otonomi Daerah dan ilmuwan politik sekaligus ilmuwan pemerintahan. Prof, menarik nih kalau kita lihat gonjang-ganjing tentang ijazah palsu. Ini kan rame. Sudah berbulan-bulan, Prof ya. Ini terus yang dibicarakan di TV, di media sosial, dan lain sebagainya. Jadi ribut nih, pro kontra. Tapi kemudian Pak Jokowi semakin membuat gaduh suasana. Kenapa gaduh? Karena dia menuduh. Katanya orang yang menyebarkan isu ijazah palsu itu di backup oleh orang besar. Gitu. Menurut Prof Rias, apa motivasi Jokowi menyampaikan ini ke publik? Apakah dia ingin mengalihkan atau bagaimana? Kalau menurut saya itu pikiran sederhana dia aja. Oke. Mungkin ada yang bisikin dia. Mungkin juga dia ingin mengalihkan perhatian. Jadi seolah-olah dia itu juga dikorban. Kan ada desain yang disusun oleh orang besar, bahkan diberi indikasi biru kan. Iya. Ya, itu kan jelas arahnya kemana. Ya, jadi kalau SBY tergerak untuk merespon, itu tidak salah. Karena arahnya ke sana. Pertanyaan saya, kenapa Jokowi membuat perkara baru? Ngapain dia mencari-cari alasan? Apa tidak cukup masalah yang dia hadapi? Ini kan memancing reaksi yang bisa semakin menyudutkan dia. Tentu saja kan banyak simpatisan-simpatisan dari pihak yang dia tuduh itu yang akan ikut-ikutan mencari-cari lagi alasan untuk menghantam Jokowi. Oke. Prof Rias ini kan seorang pendidik ya, profesor, mantan rektor juga Prof ya. Betul. Di IP. Kalau menurut Prof Rias nih, kalau melihat isu ijazah palsu ya, yang sekarang lagi hangatnya, kalau Prof Rias sendiri melihat kira-kira Pak Jokowi ini sedang disalimi atau memang ada masalah tentang ijazahnya? Saya kira ada masalah karena menurut saya Pak, tanpa Anda tanya, saya kalau mengikuti perkembangan ini secara teliti, saya itu punya kesimpulan sederhana. Dia tuh nggak punya ijazah. Kenapa, Prof? Indikasinya banyak. Tapi yang paling nampak adalah memang dia tidak punya kapasitas sebagai seorang sarjana. Sarjana apapun. Sebab seorang sarjana itu punya struktur berpikir yang clear. Berbicara secara sistematik. Ini kalau lulusan sekolah tinggi ya, universitas. Dia berpikir sistematis, dia bertutur kata yang teratur dan fokus. Dia tidak punya sama sekali kemampuan itu. Nah, yang kedua, ada apa sesuatu yang asli disembunyikan? Kalau dia mengatakan dia punya ijazah asli, kenapa dia sembunyikan? Jadi kalau menurut saya, yang selalu disembunyikan itu adalah sesuatu yang bermasalah. Secara tidak sadar, dia sebenarnya mengakui bahwa ijazahnya itu bermasalah, sehingga tidak sembarangan bisa ditunjukkan. Ya, takut ketahuan kan. Nah, hebatnya itu dia menyebutkan dia akan menunjukkan kepada pengadilan. Tapi pengadilan di Solo tidak ada ijazah juga muncul. Oke, dia nggak muncul juga. Dia mengatakan dia tunjukkan kepada polisi. Polisi mengaku cuma terima fotokopi. Jadi ini satu persoalan yang sulit kali dicerna secara logika gitu. Tapi kesimpulan saya, dia tidak punya ijazah. Jadi kalau ada ijazah yang dia pegang atau dia tunjukkan, pasti palsu. Itu kesimpulannya, Prof? Itu pasti palsu, Pak. Oke, kalau dia berdalil di Prof selalu bahwa nggak perlu saya harus tunjukkan kepada publik. Itu maksudnya apa kira-kira, Prof?
Itu cuma alasan, itu adalah satu argumen yang tidak punya dasar logika. Bagaimana sesuatu yang sah tidak mau ditunjukkan? Yang tidak mau ditunjukkan itu sesuatu yang aib, sesuatu yang bisa membawa aib, sesuatu yang buruk. Masa orang menyembunyikan kebaikan, kebenaran? Ada apa? Jadi kalau menurut saya, justru dia itu tidak mau ini terbongkar. Jadi mungkin maksudnya biar ini menggantung terus, panjang-panjang umur aja. Ya, ini bisa mengambang terus sampai kiamat gitu. Buat kuatan ya. Ya. Prof, kalau kita ingat kan ada peristiwa juga di Amerika nih, Obama, ketika dipersoalkan tentang asal usulnya. Ya. Tapi pada saat itu Obama langsung keluar memperlihatkan akte Akte kelahirannya di Hawaii ya. Ya. Itu kira-kira gimana tuh kalau kita bandingkan dengan reaksi Obama dengan Pak Jokowi? Oh jauh Pak, Obama itu seorang guru besar Pak. Dia tuh mengajar di kampus di Chicago Pak. Dia itu orang terdidik Pak. Jadi tidak mungkin lah sebanding dengan Jokowi. Jokowi tidak terdidik. Jadi reaksinya tidak intelek. Jadi kan sama sekali tidak ada kesan intelektual dalam reaksi dia terhadap kasus ini. Semua itu membingungkan orang dan anehnya, masih ada juga orang mau bingung. Kalau saya tidak mau bingung, saya sudah tahu ini kan udah tidak mungkin sesuatu yang asli disembunyikan. Tidak mungkin sesuatu yang asli yang katanya fotokopinya itu ada di KPU Solo, KPU Jakarta, KPU nasional itu hilang ya dan dia tidak keberatan. Dia mestinya keberatan. Itu kan saya punya milik. Yang saya titipkan kepada Anda karena persyaratan jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Kenapa hilang? Saya tuntut KPU. Dia tidak tuntut juga. Oke, jadi menurut Prof. Rias, seharusnya ketika data-data Jokowi itu dianggap tidak ada di KPU, harusnya Jokowi menuntut. Dia harus menuntut. Dan sebenarnya bukan hanya Jokowi, negara harus menuntut KPU untuk mengembalikan itu barang hilang. Karena tidak mungkin hilang karena kebakaran. Tidak ada kebakaran di KPU. Tidak mungkin hilang karena dicuri. Tidak pernah ada laporan pencurian. Jadi kalau itu barang hilang, udah pasti dihilangkan oleh orang KPU. Sekarang apa perlunya orang KPU menghilangkan itu? Itu kan mesti ada maksudnya dong. Ya, apakah ada yang kendalikan, apakah ada yang suruh? Ya toh? Tapi ini adalah sesuatu misteri yang tidak bisa didiamkan. Satu dokumen negara hilang di satu lembaga tanpa reaksi apa-apa. Baik dari pihak yang memiliki dokumen itu, yang menitipkan itu kepada KPU, maupun pihak negara yang bertanggung jawab atas keamanan semua dokumen. Oke. Prof, ini kan kalau kita lihat seperti tadi Prof katakan bahwa saya tanpa harus meneliti lebih jauh, dari cara Pak Jokowi saja, setiap diwawancara mengeluarkan pendapat-pendapat, pernyataan-pernyataan, saya bisa mengukur kualitas keilmuannya. Tadi kalau nggak salah, Prof katakan itu, sehingga saya bisa berkesimpulan untuk sementara bahwa mungkin Pak Jokowi ini ada masalah dari segi kualitas pengetahuannya. Pasti ada masalah. Dan saya sangat yakin dia tidak memiliki kapasitas yang standar saja tentang seseorang yang lulus universitas, apalagi lulusan UGM. Ya. Kalau Anda saja, misalnya Pak Abraham Samad, tiba-tiba percaya bahwa dia lulusan UGM. Kalau orang UGM yang benar akan mengatakan, saya tersinggung. Kok Anda menganggap dia UGM? Tidak ada UGM yang kualitasnya seperti itu. Biasanya kan begitu. UGM kan menjaga standarnya. Ya, dari dulu UGM itu adalah universitas yang paling terhormat. Punya standar. Punya standar yang terhormat. Dulu itu di semua daerah, bukan beberapa daerah. Semua daerah itu elit-elitnya adalah lulusan UGM. Sejak tahun 50-an, 60-an. Oh, Prof Rias tahu betul itu ya? Ya. Jadi itu ya sekolah saya itu, IP itu kan di bawah naungan UGM. Jadi dosen-dosen saya dulu ketika saya mahasiswa itu 75 sampai 77, itu lebih dari separuh adalah guru-guru besar dari UGM yang datang terbang ke Jakarta untuk mengajar kami. Itu tahun 75-an ya? 75 sampai 77. Oke. Jadi kualitas UGM itu dari dulu standarnya tinggi. Makanya Prof Rias agak menyangsikan. Betul. Jadi makanya saya tidak percaya kalau lulusan UGM kualitasnya kayak gitu. Tapi ini kan menarik juga Prof Rias ya. Kok UGM kelihatannya pasang badan? Ini yang saya curiga. Ini sudah menyangkut perilaku pribadi. Anehnya itu kalau kolektif. Seperti yang diduga orang bahwa jajaran struktural di UGM itu cenderung membela Jokowi. Sebenarnya kan sederhana sekali.
buka aja seluruh dokumen menyangkut kemahasiswaan. Ya, mengenai bagaimana Jokowi dulu berkuliah dan bagaimana dia lulus. Ini kan tidak dibuka juga. Dan bahkan UGM tidak pernah meminta, dia kan mengatakan dia tidak pegang ijazah. Dia tidak tidak pernah meminta kepada Jokowi yang katanya dia memegang ijazah itu untuk menyerahkan ijazahnya kepada UGM supaya UGM bisa ikut memverifikasi dan mensahkan bahwa betul ini ada ijazahnya. Yang dilakukan oleh rektor ini, yang saya kasihan rektor ini karena pasti dia orang baik. Yang saya kasihan itu ada tekanan apa dia mengatakan, saya yakin dia punya ijazah. Oh, jadi Prof. Rias menganalisa bahwa rektor ini dalam tekanan. Saya yakin begitu. Karena kalau itu karakternya, dia tidak pantas jadi rektor. Jadi dia ini dalam tekanan atau dia dalam keadaan utang budi atau apa, sehingga dia terpaksa tidak berbohong, tapi membuat pernyataan yang tidak bisa dipegang. Keyakinanmu tidak bisa dipegang. Ya, soal ini soal ijazah adalah sesuatu yang konkret, bukan keyakinan. Ya, nah dia tidak pernah, terakhir sampai sekarang kan tidak pernah ya UGM mengeluarkan ijazah itu, apakah itu arsip, apakah itu fotokopi yang disimpan oleh UGM. Jadi UGM sebenarnya kalau ini berlarut-larut, ini akan merusak reputasi UGM dalam jangka panjang. Prof. Rias, sebagai pakar ilmu politik dan pemerintahan nih, orang yang pernah duduk sebagai Menteri Otonomi Daerah, ketika orang misalnya nih mencalonkan diri jadi wali kota, bupati, itu kan kalau sekarang kan mendaftar lewat KPU ya, Prof. Ya. Dokumennya semua itu diverifikasi di KPU. Apakah memang verifikasinya itu verifikasi secara administrasi saja, sehingga memang kalau yang palsu itu gampang lolos begitu saja? Itu yang saya tidak tahu internal KPU bekerja ya. Tapi saya ingat dulu ketika saya calon anggota DPR RI, itu kan saya menyerahkan fotokopi ijazah saya dari SD sampai doktor itu yang disahkan oleh universitas. Ya, kebetulan kalau yang ijazah saya dari Amerika itu, saya tidak sempat lagi minta ke sana untuk disahkan oleh Kemendikbud. Karena Prof tidak sempat lagi ke Amerika ya? Tidak sempat lagi. Tapi Dikbud mengatakan bisa diperiksa di sini. Jadi Dikbud yang stempel dan menyatakan ini sah. Ya, baru saya serahkan ke KPU. Ini tuh anggota DPR aja. Ya. Jadi memang kelihatannya kalau lebih dibawa tingkatannya misalnya pemilihan bupati atau wali kota, Prof tidak tahu persis bagaimana mekanisme. Saya tidak tahu persis, tapi saya kira tidak bisa juga kita menganggap mereka itu bodoh. Saya kira mereka sudah bekerja dengan benar. Dan ini kesalahan mengenai keaslian atau tidak aslian, kan KPU tidak bertanggung jawab. Dia cuma melihat bahwa ada faktanya, ada fotokopi, ada pengesahan, dia tidak bisa periksa lebih lanjut kan. Jadi jangan salahkan KPU. Saya menyalahkan KPU sekarang, kenapa dokumen itu hilang? Nah, itu bisa dianggap kriminal itu. Itu kira-kira kalau menurut menghilangkan Prof, dokumen negara. Prof, itu kira-kira kenapa tiba-tiba pada saat yang bersamaan itu hilang? Hilang. Ini kalau orang berpikir logis ya, tidak usah tinggi-tinggi lah. Ini mesti ada yang merekayasa kehilangan ini. Ini bukan aksiden. Ini sesuatu yang direkayasa untuk kepentingan siapa? Nah, kalau dikatakan untuk kepentingan Jokowi, berarti Jokowi memang takut ketahuan. Berarti memang palsu. Jadi dengan Jokowi tidak bereaksi saja atas hilangnya dokumen-dokumen itu, saya sudah sampai pada keyakinan itu pasti dia tidak punya ijazah. Justru dia takut kalau itu dibuka ketahuan. Jadi dia mau hilang aja. Kalau hilang kan seolah-olah tidak ada masalah. Sedangkan masyarakat di luar sudah sangat kritis. Tidak ada yang mau berhenti mencari itu, walaupun Anda berusaha untuk menghapus. Seperti yang dilakukan Rismond Roy Suryo dan kawan-kawan, terus mencari bukti-bukti ya. Itu menurut saya suatu pejuang, mereka itu pejuang-pejuang yang hebat, pejuang kebenaran. Karena walaupun sebagian besar orang tidak mau peduli dengan ijazah ini, itu indikasi dari survei-survei yang dibuat yang sebenarnya tidak masuk akal itu, seolah-olah rakyat percaya bahwa itu tidak palsu. Terlepas dari itu semua, sejarah akan mencatat bahwa pada satu waktu ada kasus besar yang tidak mampu diselesaikan oleh satu bangsa yang besar. Ini kalau kita tidak bisa selesaikan ijazah palsu, Pak, malu kita, Pak, kepada generasi yang akan datang. Anak cucu kita akan ketawai kita. Masa urusan begini negara tidak bisa selesaikan? Proses pengadilan tidak bisa, kampus tidak bisa, otoritas-otoritas yang lain yang bisa ikut campur tidak bisa. Ya, alangkah gobloknya bangsa ini. Generasi kita bisa menyesal kenapa saya jadi orang Indonesia.
Oke. Tidak ada kebanggaan kan. Oke, jadi Menyelesaikan masalah kecil aja nggak mampu. berarti kalau menurut Prof. Rias, disitulah pentingnya kasus dugaan ijazah palsu ini harus di-clear. Harus dikelirkan tuntas supaya tidak ada beban buat generasi yang akan datang. Oke. Ya. Tapi ini kan kalau kita lihat Prof, selama perjalanan ini tiba-tiba misalnya nih kepolisian, Bareskrim itu dia menyampaikan sesuatu bahwa sudah memeriksa dan itu identik. Dia pakai istilah identik. Itu kira-kira apa itu? Itu sesuatu yang lucu atau gimana, Prof? Ini sesuatu yang menggambarkan kepolisian itu menyembunyikan sesuatu. Sebenarnya istilah identik itu tidak pas untuk digunakan meneliti keaslian sesuatu dokumen. Ya. Karena kalau soal identik, Pak, ijazah itu uang palsu juga identik, Pak. Semua uang palsu itu kalau Anda teliti mesti identik. Tapi kan tidak otentik. Oke. Jadi semua yang palsu itu masih bisa identik dengan aslinya. Tapi tidak otentik. Nah, polisi untuk bisa membuktikan otentik, dia tidak bisa kerja sendiri. Dia mesti bawa dulu ke UGM atau UGM menyerahkan kepada polisi karena dan memberi standar-standar kualitas yang berlaku di UGM. Baru polisi kalau memang diminta bisa mengatakan ini otentik atau palsu, bukan identik. Istilah itu tidak berlaku untuk menguji keaslian sesuatu. Nah, saya nggak tahu bagaimana kepolisian bisa mengambil sikap seperti itu. Karena polisi saya tidak yakin bodoh. Polisinya itu pintar-pintar semua. Ya, pintar-pintar. Saya bisa menjadi saksi polisi pintar-pintar. Karena saya lama menjadi dosen di sekolah polisi di Lembang itu. Baik Sespim maupun Sespati. Sespim itu calon-calon Kapolres. Sespati itu calon-calon Kapolda. Calon jenderal. Prof, ini kan setelah bergulirnya kasus ini, tiba-tiba nih untuk memperlihatkan, meyakinkan masyarakat bahwa dia betul kuliah di UGM, Pak Jokowi tiba-tiba melakukan reunian. Itu kira-kira apa maknanya, Prof? Itu semua adalah langkah-langkah dia menurut kemampuan dia berpikir bahwa dengan dia mengumpulkan orang-orang itu banyak yang mengakui bahwa dia pernah kuliah di sana. Nah, cilakanya yang mendesain RUU ini kurang canggih. Sampai lolos masuk apa itu tukang parkir di Tirtonadi gitu loh. Bagaimana bisa? Ya, yang kedua, ya itu sudah dicurigai orang ya. Ini bukan reuni yang genuine. Tidak pernah ada reuni itu kembali ke kampus. Reuni itu kan mencari tempat yang paling comfortable untuk bersantai-santai. Ya, kok ke kampus? Ya. Yang ketiga ini yang saya dengar, saya baca juga beritanya ya. Orang datang kok diangkut dengan bos gitu loh. Dari tempat-tempat yang berbeda kan mestinya. Artinya dimobilisasi gitu? Dimobilisasi. Jadi ya itulah cara berpikir Jokowi kan memang rendah ya standarnya. Jadi itulah kasihan dia. Saya sebenarnya kadang-kadang kasihan juga sama dia sebagai manusiawi ya. Dia itu berusaha betul untuk menutupi kekurangannya dengan cara-cara yang semakin membuka kecurigaan orang. Jadi menurut saya reuni itu menambah beban kepada Jokowi. Ya, karena tuduhan orang, kecurigaan orang itu memang dia tidak asli. Jadi bukannya reuni itu meyakinkan masyarakat bahwa Pak Jokowi ini kuliah di UGM. Ya, ada teman-temannya. Iya, bukannya justru begitu, enggak? Itu maunya dia. Nah, yang konyol lagi, ini menurut berita. Setiap orang yang datang itu pakai name tag itu loh. Pakai nama di dada. Masa alumni kau masih pakai? Berarti masa alumni satu angkatan kau tidak kenal? Dia kan berarti 5 tahun atau 4 tahun bergaul dengan dia, toh? Masa bisa lupa namanya? Jadi nggak perlu pakai name tag sebenarnya. Jadi itu tanda-tanda untuk menghindari jangan sampai Jokowi keliru menyebut namanya, pasarlah nama-nama itu. Dia kan mau so akrab nanti dalam pertemuan itu. Jadi tidak genuine ya? Ya. Dan saya mencurigai, ini saya curiga ya. Itu tidak mungkin gratisan orang datang. Ya, Jokowi berkepentingan. Yang paling berkepentingan dengan reuni itu adalah Jokowi untuk tunjukkan kepada publik. Cilakanya tidak ada yang percaya kecuali orang-orang dia. Orang-orang yang objektif di luar itu tidak akan percaya. Nggak percaya dengan reunian itu. Dengan reunian ini. Jadi bukan justru dengan hadirnya Pak Jokowi di reunian masyarakat mulai mempercaya, enggak? Enggak. Masyarakat kita sudah jauh lebih paham mengenai situasi ini. Dan jangan lupa Pak, ini bukan rahasia lagi bahwa masyarakat kita itu taunya Jokowi itu pembohong. Jadi kalau dia itu dalam banyak kasus dia berbohong, kenapa Anda tiba-tiba percaya dalam kasus ijazah dia tidak bohong? Itulah. Apa yang menyebabkan dia tidak bohong di sini sedangkan yang lebih besar dia bohong?
yang nyata-nyata tidak mungkin dia sembunyikan itu, dia bohong. Apa itu contohnya, Prof? Ya soal SMK sudah dipesan 6.000 orang itu loh. Yang kalau yang mewawancarai siapa nama itu ya, teman kita itu yang belakangan jadi duta besar di Singapura. Dia bilang sama yang mewawancara itu, kalau Anda mau pesan itu nunggu 2 tahun baru dapat. Iya, iya. Banyak yang sekali kan, kebohongannya kan luar biasa. Tidak ada. Jadi itulah dasarnya sehingga Prof Rias mengatakan yang lain saja dia berbohong, apalagi ijazah. Atau kalau yang lain dia bisa bohong, kenapa ijazah tiba-tiba jujur? Dan kalau dia jujur soal ijazah, kenapa dia sembunyikan? Itu kan bukan sesuatu yang aib. Yang perlu Anda sembunyikan itu adalah sesuatu yang aib, sesuatu yang bisa membawa keburukan. Kalau ini untuk menyelesaikan masalah, kenapa Anda sembunyikan? Kenapa Anda tidak mau buka? Kalau dia katakan itu bukan pada tempatnya, Prof. Tempat apa? Ijazah itu tempatnya di mana saja. Yang penting jangan buka di kamar mandi kan. Oke. Jadi itu menjadi kebanggaan seharusnya ya. Itu justru membersihkan dia, dan dia dengan dasar menunjukkan itu, membuktikan itu bahwa dia itu punya asli, dia bisa menuntut semua orang itu. Jadi sekarang itu agak lucu, dia belum buktikan keasliannya, dia sudah tuntut orang memfitnah dia. Dilaporkan ke Ya, polisi. dilaporkan. Itu tidak bisa. Buktikan dulu bahwa ini asli, dan itu semua teruji oleh UGM dan oleh polisi, baru dia mengatakan, saya difitnah oleh si bajingan ini, saya difitnah oleh ini, saya difitnah oleh ini. Ya, saya tuntut mereka. Sekarang dia tertuntut, dia tertunjukkan, tapi dia menuduh orang memfitnah. Bagaimana dong? Oke. Jadi, tapi ya bagaimana ya, saya tuh susah kalau mikir soal Jokowi. Karena bolak-balik kesimpulan saya, memang dia tidak punya kapasitas untuk berpikir jernih. Kenapa, Prof? Ya itu tadi, tidak sekolah gitu. Kenapa Prof Rias bisa menyimpulkan seperti itu? Karena pengalaman Prof Rias sebagai pengajar. Saya mengikuti dia 10 tahun kan. Oke. Mengikuti perkembangan dia 10 tahun itu. Sejak kapan? Itu dia tidak pernah bicara sistematis. Dia tidak pernah, kalimat-kalimatnya itu putus. Oke. Coba periksa semua. Jadi dia itu tidak pernah ditanya lain pertanyaan, lain jawaban. Itu yang menyimpulkan Prof Rias bahwa kemampuan intelektualnya kurang. Oh, sangat kurang. Oke. Nah, cuma ini celakanya kalau ini diyakini, itu akan mempermalukan seluruh bangsa Indonesia ini. Bahwa mereka pernah ditipu habis-habisan oleh seseorang yang sebenarnya tidak pintar. Mestinya kan yang bisa menipu Anda kan orang pintar. Oke. Logikanya kan yang menipu itu orang pintar, yang tertipu itu orang bodoh. Gitu. Nah, ini Anda ditipu oleh orang bodoh. Jadi Anda itu lebih bodoh lagi. Nah, ini yang saya malu, Pak. Bagaimana mempertanggungjawabkan ini? Oke. Ya. Jadi kalau menurut saya, sama sekali tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa Jokowi itu punya semacam frame berpikir yang intelek. Sehingga karena itu, saya tidak pernah percaya omongannya. Oke. Bahkan dulu ada seorang pemuka agama atau apa itu yang saya tidak ingat lagi, dia mengatakan, kalau Jokowi mengatakan A, kau mesti baca sebaliknya. Dia sudah sampai kesimpulan itu. Oke. Jadi kalau Jokowi mengatakan, saya tidak ini, kamu harus mengatakan Jokowi itu. Ya, karena sudah terlalu sering terjadi. Oke. Jadi atas dasar itulah sehingga Prof menyimpulkan bahwa sebenarnya orang ini punya masalah dari segi kualitas keilmuan ya? Keilmuan dan kepribadian. Oh, kepribadian berarti lebih... Kepribadian juga. Karena soal bohong itu kan bukan soal ilmu saja, Pak. Itu soal pribadi. Jadi kalau soal kebohongan, orang bisa tidak punya ilmu, tidak punya pendidikan, tapi... Tidak mau bohong. Oke. Ya. Jadi tidak otomatis orang tidak berpendidikan itu pembohong. Oke. Ini dia tidak berpendidikan sekaligus pembohong. Ya. Justru bisa dibalik begini. Dia itu jadi pembohong karena tidak punya kapasitas untuk jujur. Oke. Nah, tidak punya kapasitas untuk jujur karena tidak punya pendidikan yang cukup. Di pendidikan kan bukan hanya ilmu, tapi juga moral. Soal harga diri. Ini semua hal-hal yang seperti saya pernah katakan pada podcast kita yang pertama itu. Persoalan besar kita adalah berkenaan dengan peradaban bangsa kita. Jika peradaban bangsa kita itu sampai tertelan oleh kebohongan, terkuras oleh kebohongan, seolah-olah kebohongan itu adalah sesuatu yang wajar, maka hancurlah bangsa ini. Kita harus membenci kebohongan, kita harus menyalahkan kebohongan, kita harus menolak kebohongan. Itu baru menjadi basis untuk membangun peradaban. Bayangkan jika kebohongan itu menjadi satu yang dibenarkan, peradaban kita hancur. Dan itu akan kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Masuk neraka semua orang Indonesia.
Oleh karena itulah Prof. Prias mengatakan bahwa semua kebohongan ini harus dibongkar Harus dibongkar. agar supaya peradaban kita bisa kembali. Tidak, harus dibongkar dan dihentikan sampai di sini. Kalau bisa dihukum supaya menjadi pelajaran dari generasi ke generasi bahwa kebohongan itu adalah sesuatu aib dan tidak bisa Anda melenggam begitu saja ke ruang publik setelah berbohong. Oke. Harus ada konsekuensinya. Ya. Prof, ini ada yang mengatakan begini, Prof. Buat apa sih mempersoalkan lagi ijazah Jokowi? Padahal Pak Jokowi sendiri sudah tidak menjabat sebagai presiden. Dia sudah menjadi rakyat biasa. Apa urgensinya? Apa untungnya? Kira-kira jawabannya itu gimana, Prof? Jadi begini, menjadi presiden itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dia itu kalau dibalik lagi kembali, dia itu sebenarnya tidak memenuhi syarat menjadi calon presiden. Oh, oke. Nah, ini bukan persoalan biasa. Sesuatu yang tidak memenuhi syarat, Anda loloskan. Masa Anda mengatakan, biarlah melenggam begitu saja, kita sudah terlanjur keliru. Tidak bisa, boleh, Pak. Tidak boleh. Ini peradaban tadi. Oke. Kita tuh membangun peradaban, harus ada konsekuensi dari satu pelanggaran aturan. Terutama menyangkut aturan-aturan pokok. Oke. Ya, jadi orang yang berpikir seperti itu terlalu sederhana, dan itu saya kira itu yang diinginkan oleh Jokowi. Saya mencurigai itu termasuk penjilat Jokowi yang mengatakan begitu. Iya, betul. Ya. Para buzzer. Jadi itu yang mengatakan begitu adalah orang yang menjilat Jokowi. Jadi dia ingin mengatakan bahwa sudahlah, toh sudah selesai, tidak usah dipersoalkan lagi. Ya, Oke. ya. Nanti kalau Anda memperkosa orang, ya, Anda terus ditangkap dan orang semua mempersoalkan Anda sudah memperkosa. Anda mengatakan tidak usah dipersoalkan lagi, toh sudah terjadi perkosaan itu sudah selesai. Itu kesalahan besar ya. Itu tetap kesalahan. Oke. Ini Pak, membohongi institusi negara, membohongi seluruh rakyat Indonesia, melanggar konstitusi. Gitu. Masa dia melenggam begitu saja? Di mana peradaban kita mau letakkan di mata dunia dan di mata generasi yang akan datang? Jadi ini wajib diusut. Oke. Apalagi kalau kita berasumsi bahwa isu ijazah palsu ini adalah untuk menutupi isu-isu besar yang lainnya, sehingga itu tidak sempat diperhatikan. Oke. Ya, kalau itu benar asumsi itu, bahwa maka semua urusan ijazah yang diselesaikan untuk melanjutkan dengan kasus-kasus yang lain. Ini sebagai kunci pembuka. Oke. Sekarang energi kita habis untuk ijazah, padahal banyak kasus-kasus lain. Oke. Ya, kalau Anda baca pernyataannya atau dengar pernyataannya Abdullah Hamahua, kan banyak sekali kasus. Betul. Ya, jadi itu tidak bisa kita anggap enteng soal ijazah ini. Ya, ini tidak akan pernah bisa kita maafkan. Oke. Ini kejahatan besar, membohongi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Ya, Jadi ini harus dibongkar sampai tuntas, Prof ya? harus tuntas. Bukan justru persoalan kecil. Ini harus tuntas, ini persoalan besar, harus tuntas, dan harus ada konsekuensi hukum terhadap pelakunya. Kalau tidak, kita gagal membangun peradaban. Kembali lagi, saya mesti ulang-ulang ini. Oke. Ya. Prof, apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini sebenarnya? Apa yang menjadi pelajaran berharga ke depannya untuk memilih pemimpin? Nah, ini dalam konteks itu saya kira ini penting sekali. Jadi rakyat kita ini perlu terus diedukasi ya mengenai apa sih arti kepemimpinan dalam pemerintahan. Oke. Apa arti dari tanggung jawab kepemimpinan itu bagi masa depan, bagi nasib rakyat. Itu. Jangan sampai Anda tertipu ya pertama oleh pencitraan. Ini pencitraan ini kan merusak kita semua. Ya, karena ini ada semacam kerjasama yang sangat sistematis antara survei, tukang-tukang survei itu, Para lembaga survei. saya menyebutnya tukang survei, ya, dan media-media massa. Oke. Ya. Jadi saya mengatakan ini sepertinya agama baru dalam format reformasi demokrasi kita saat ini. Oke. Jadi ada agama baru yang dibuat seolah-olah Tuhannya itu adalah Lembaga mereka yang punya modal besar. Yang menentukan ini harus, atau partai-partai besar yang menentukanlah calon-calon itu semacam Tuhannya. Lalu ada rasul-rasulnya. Oke. Rasul-rasulnya itu adalah tukang-tukang survei. Tukang-tukang survei mengatakan ini loh yang harus kau pilih. Karena inilah tinggi. yang mayoritas akan mendukung. Ini rasul. Lalu ada pemuka-pemukanya, ya, pemuka-pemuka
Pemuka-pemuka agama. Pemuka-pemuka dari agama baru itu, yang itu adalah media massa. Jadi setelah di blow up oleh survei-survei, menyebarlah di semua media. Media massa yang media memberitakan. massa yang menyebarkan ini, pesan-pesan ini. Lahirlah orang ini. Jadi ini harus dilawan. Ini bukan agama baru, ini harus ditolak. Ini semua penipuan. Ya. Kalau survei-survei tidak bisa jujur, itu luar biasa dahsyatnya kejahatan yang mereka lakukan. Karena menggiring orang, ini kan sekarang lebih banyak survei itu menggiring orang. Menggiring orang untuk memilih sesuatu. Jadi makanya survei dibayar mahal. Ini kan ya kebanyakan itu yang membayarkan tim-tim sukses dari satu pasangan calon. Prof, apakah di Amerika, Prof ini kan pernah studi lama di Amerika, apakah sistem rekrutmen, sistem pemilihan pemimpin di Amerika, mulai dari gubernur, wali kota, bahkan presiden, itu menggunakan juga survei-survei seperti di Indonesia? Jadi mereka itu baru menggunakan survei, dan itu bukan mereka yang menggunakan. Ada lembaga survei independen yang tugasnya adalah memantau. Maksudnya adalah membantu rakyat. Ya. Jadi sebenarnya yang terjadi bukan itu adalah yang dibayar ya, bukan survei yang dibayar ya? Bukan. Mereka punya dana sendiri. Dengan fundraising sendiri. Karena itu kepentingan rakyat. Ya, jadi di sana itu tidak ada satu partai ya yang otomatis dengan seujuk-ujuk mencalonkan seseorang. Itu ada proses dari bawah. Pada berbagai tingkatan untuk menyeleksi calon-calon itu. Sampai pada satu tingkatan tertentu, partai itu memutuskan bahwa dia akan mencalonkan ini. Dari calon yang sudah muncul itulah lembaga survei memantau. Ya, apa kelebihan dan kekurangan orang ini. Ya, begitu. Jadi tidak ada itu lembaga survei pesanan. Seperti di sini? Tidak ada. Kalau di sini ya maaf aja ini tidak bisa dipercaya, Pak. Kira-kira apa yang Prof ingin sampaikan sebagai masukan buat kita semua untuk kebaikan proses demokrasi kita? Jadi memang untuk demokrasi kita ini kembali kepada sikap partai-partai politik. Apakah partai-partai politik itu punya kemampuan untuk membaca kepentingan negara dan bangsa dan aspirasi rakyat, lalu mereka mencari calon dengan susah payah, menemukan orang-orang yang bisa jadi pemimpin. Karena mereka yang menentukan pencalonan itu. Jadi partai-partai politik ini harus diharamkan memperjualbelikan pencalonan itu. Diharamkan ya? Itu aib besar. Jadi mereka harus mencari yang terbaik dengan niat yang baik. Supaya rakyat itu betul-betul memperoleh orang-orang terbaik yang punya calon. Integritas. Dan ketika itu dikampanyekan, dijelaskan semua latar belakangnya. Latar belakangnya harus dijelaskan, ya, prestasi-prestasinya harus dijelaskan, pendidikannya, ya, komitmen-komitmennya harus dijelaskan. Jadi yang berkampanye itu bukan hanya yang bersangkutan, tapi partai, seluruh kader partai bergerak untuk mendukung dia. Itu baru kita bisa mengharap ada suasana yang sehat dalam persaingan demokrasi. Kalau sekarang ini demokrasi kita sakit berat, Pak. Bayangkan kalau sampai ada daerah yang punya calon tunggal, sehingga harus melawan kotak kosong. Ini kan aib besar. Aib besar terhadap demokrasi kita. Ini kan terjadinya kotak kosong itu kan ada persekongkolan. Persekongkolan di antara partai-partai yang sepakat kita tidak punya calon lain, hanya satu orang ini. Ini sebenarnya sesuatu yang sudah terlalu jauh menyimpan dari cita-cita kemerdekaan. Kayak permainan kartel ya? Ya, dan itu menurut saya memprihatinkan karena tidak ada pihak yang mempersoalkan itu secara serius. Seolah-olah biasa saja melawan kotak kosong. Itu penghinaan, Pak. Melawan kotak kosong itu. Jadi ini ujian berat buat kita. Dan saya tidak begitu yakin bahwa ini akan bisa diperbaiki dalam waktu dekat. Karena tanda-tanda menuju kebaikan ini dari segi politik dan pemerintahan itu belum kelihatan. Dalam praktik pemerintahan sekarang pun kita tidak bisa diyakinkan bahwa negara ini akan selamat. Maaf aja. Itu perlu wawancara khusus. Luar biasa netizen apa yang disampaikan Prof Rias ini. Mudah-mudahan menyentuh perasaan kita paling dalam, mencerahkan kita, mengedukasi kita, sekaligus menuntun kita untuk melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita, agar supaya kita tidak tersesat dalam memilih pemimpin. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Sama Speaker.